Hai, Salam. Bertemu kembali dengan Pendeta Najarudin dalam renungan pagiku. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Saudaraku, sekiranya Tuhan Yesus langsung ada di bumi ini, lalu Dia memerintahkan di bumi ini, maka segala gempa, segala bencana alam pasti ditangani dengan baik. Mengapa? Karena Dia berkuasa atas alam semesta. Kita menaruh prihatin dan juga ikut sedih karena ada gempa di Myanmar, dan katanya menurut BMKG akan ada gempa. BMKG dari Jepang akan ada gempa di Indonesia. Mari kita terus mendoakan keamanan, kesejahteraan, supaya Tuhan menolong Indonesia dan juga bagaimana mengatasi gempa. Hari ini kita belajar bersama-sama mujizat Yesus tentang Yesus meredakan badai, angin ribut. Badai pasti berlalu. Kisah tragis Nabi Yunus yang melarikan diri dari panggilan menyebabkan kapal yang ditumpanginya nyaris tenggelam. Untuk meredakan angin badai dan menyelamatkan penumpang yang banyak, Nabi itu harus dibuang ke laut atas permintaannya sendiri. Setelah dilempar ke laut, angin itu pun berhenti. Kisah saya naik kapal feri dari Jakarta ke Pontianak awal bulan Agustus tahun 2002. Mengalami gelombang yang besar. Kapal terapung-apung ke laut selama 12 jam. Biasanya waktu normal kata mereka Jakarta Pontianak waktu itu dengan kapal feri itu 12 jam. Namun kami akhirnya menempuh waktu 18 jam. Saya pikir inilah akhir hidup saya. Dalam doa dan harapan saya masih bisa berlabuh dengan selamat. Namun jika mati pun saat itu saya sudah siap, saudara-saudara. Dan puji Tuhan bisa menulis, bisa menyampaikan, menyajikan ragiku hari ini. Itu belum waktu Tuhan. Dan hari ini adalah tanggal 3 April tahun 2025. Jadi kalau itu tahun 2002, ya berarti sudah 23 tahun yang lalu peristiwa itu. Saudaraku, kisah angin badai di Danau Galilea atau di Danau Kineret dicatat oleh Matius, Markus, dan Lukas. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Yesus meredakan angin ribut adalah suatu peristiwa mujizat yang diperbuat oleh Yesus yang dicatat di dalam Perjanjian Baru. Di Alkitab Kristen, peristiwa ini secara khusus dicatat dalam 3 Injil sinoptis, Matius, Markus, dan Lukas. Mujizat adalah perbuatan yang ajaib, supranatural, melampaui akal kita. Akal kita tak mampu memuat, akal kita tidak mampu memahaminya. Bukan tak masuk akal, bukan. Tetapi akal kita yang tidak mampu memahami mujizat. Catatan Matius pasal 8 ayat 18 sampai ayat 23 sampai ayat 27. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Ayat 23. Lalu Yesus naik dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Saudaraku, ringkas cerita. 1. Pelayanan yang banyak membuat tubuh menjadi capek. Perlu istirahat.
Karena Yesus itu tubuhnya, kemanusiaannya memiliki tubuh. Dan tubuh Yesus itu capek. Ia diajak muridnya berlayar agar bisa istirahat. Dan Yesus mendapat posisi atau menempatkan posisi di buritan atau di belakang perahu, belakang kapal. Kapal milik siapa? Tidak dicatat. Ini yang kedua catatan kita. Kemungkinan mereka memiliki kapal sendiri atau menyewakannya untuk pelayanan, ya. Bisa saja mereka punya kapal sendiri atau kapal orang yang mereka sewakan. Nah, saat Yesus istirahat, ini yang ketiga. Badai melanda kapal dan menerpa mereka. Murid-murid panik, takut. Sudah mencoba berusaha mengayuh, namun sia-sia. Dalam kepanikan itu, dalam ketakutan itu, mereka mencari-cari solusi. Tidak dapat. Solusi satu-satunya adalah membangunkan Yesus, guru mereka yang sedang berbaring istirahat, kecapean. Yang keempat, Yesus bangun dan menghardik badai itu. Dan seketika itu juga badai pun berhenti. Yesus menegur mereka karena mereka kurang iman. Mungkin mereka lambat mengimani Yesus. Lambat mohon pertolongan Yesus. Pelajaran yang kelima, pikiran yang kelima. Hidup ini dianalogikan sebuah kapal. Kapal harus berlayar. Begitupun kehidupan kita harus berjalan. Dalam pelayaran pasti ada badai hidup. Apakah besar atau kecil. Berupa persoalan-persoalan hidup. Entahkah itu kesehatan. Nah, saya sendiri. Kesehatan saya sering terganggu. Apakah itu ekonomi? Apakah itu pergumulan di rumah tangga? Kita punya pergumulan masing-masing. Dan itu adalah gelombang yang menerpa kapal kita. Saya pastikan tidak ada satupun pembaca yang tidak punya problem. Biarpun Anda hamba Tuhan, istri pendeta, anak pendeta, pasti saudara mempunyai pergumulan dan persoalan. Jadi pergumulan, persoalan itu biasa. Coba sekali lagi, pergumulan, persoalan itu biasa. Tapi ada kadang-kadang luar biasa. Gelombang-gelombang itu biasa. Tapi ada badai tertentu yang begitu dahsyat, begitu kuat sampai kapal atau perahu murid-murid Yesus itu hampir tenggelam. Nah, jika Yesus di dalamnya, ini cukup aman. Di dalam perahu aman. Jika Yesus ada di dalamnya, jika Yesus mengendalikannya, pasti kapal itu aman. Demikian juga kehidupan kita, kapal hidup kita. Jika Yesus ada di dalamnya, memang ada badai. Yesus tidak pernah mengatakan, kalau kamu ikut saya, tidak akan ada badai. Tidak. Ya, pasti ada badai juga. Nah, jangan buat keputusan di luar kehendak Tuhan. Itu berbahaya. Dari cerita Nabi Yunus kita lihat tadi. Ya, dia melarikan diri, tidak melibatkan Tuhan. Ya, tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, kita mengundang Tuhan, kita taat kepada Tuhan, walaupun ada badai, badai pasti berlalu. Kita ucapkan, badai pasti berlalu. Nah, yang sedang cari jodoh, semoga cepat dapat jodoh. Ingin sembuh dari penyakit, dalam nama Yesus semoga cepat sembuh. Yang sedang menunggu kehadiran anak, dalam nama Yesus sehingga rumah tanggamu akhirnya punya momongan. Yang sedang menunggu panggilan kerja, Tuhan segera memanggil saudara untuk bekerja. Ingat, segala sesuatu ada waktunya. Dan yakinlah, badai pasti berlalu. Saudaraku, ingat, terjadi mujizat karena kita mendengar, kita percaya kepada firman Tuhan, kepada kebenarannya. Yang kedua, kita bertindak. Kita berbuat sesuatu, meminta, berusaha. Tuhan memberkati. Yesus menghargai dan mengabulkan permohonan, usaha saudaraku. Dan Tuhan Yesus juga
mengecam ketidakpercayaan orang-orang. Namun demikian Yesus pun berbelas kasihan. Ya, Yesus mengasihi semua orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mujizat terbesar adalah keselamatan jiwa kita, pertobatan dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kita dari dalam maut pindah ke dalam hidup. Dari calon penghuni neraka, stop. Akhirnya ditebus Tuhan menjadi penghuni surga. Itulah mujizat terbesar. Bukan kesembuhan badan, bukan dapat uang banyak, bukan. Tetapi pertobatan dan keselamatan jiwa. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Mempercayai Yesus tidak boleh hanya mempercayai kuasanya. Tetapi mempercayai Yesusnya yang maha kuasa. Yang sanggup menyembuhkan. Yang sanggup menyelamatkan. Ya, Yesus menyembuhkan. Yesus menyelamatkan. Yesus menolong. Dan Yesus penuh belas kasihan. Mujizat kesembuhan jasmani, pertolongan jasmani, itu biasa. Dan itu mujizat juga. Tetapi pertobatan dan keselamatan jiwa, itulah yang kekal. For God is nothing impossible. You don't say, so big problem I have. But you can say, high problem, I have big God. Ora et labora, berdoa dan bekerja, berusaha. Mari kita dalam hidup ini memberi. Menabur. Suatu saat Anda pasti akan menuai. Jika tidak, saat hidup Anda, anak dan cucu Anda akan menuainya. Percayalah, mujizat masih terjadi. Mujizat sedang